Salam sejahtera, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Christopher Adiana Yurawati dari NPM 19170511026 dari kelas mata kuliah pengenalan pola. Baik, dalam video ini saya akan menjawab soal-soal terkait ujian tengah semester praktikum pengenalan pola. Untuk instruksinya di sini terkait pembuatan akun di Kaggle, yaitu untuk mengerjakan classification dengan menggunakan Python. Ini untuk langkah pertamanya di sini melakukan penjelasan data dengan pendekatan statistika dan visual, kemudian melakukan pemisahan data tes banyak 30%, data trainnya 60%, data validationnya 10% dari keseluruhan data, dan kemudian melakukan pemodelan klasifikasi dengan menggunakan support vector machine atau SVM. Ini menggunakan kernelnya linear, RBF atau Gaussian, polinomial, dan sigmoid. Kemudian di sini juga untuk mencari project classification untuk logistic regression. Baik. Di situs Kaggle sendiri, di sini saya telah membuat akun. Kemudian untuk project Python-nya di sini saya mengambil studi kasus untuk house price prediction, yaitu untuk memprediksi harga rumah. Jadi pertama-tama di sini untuk pendahuluannya. Jadi banyaknya rumah yang dijual di sini kurang lebih ada ribuan rumah ini terjual setiap harinya. Kemudian ada muncullah pertanyaan dari setiap pembeli seperti sebenarnya berapa sih harga yang sebenarnya untuk rumah ini dijual, kemudian apakah rumah yang dia beli itu sudah dibayar dengan harga yang layak atau harga yang sesuai. Kemudian di sini diprediksilah harga rumah berdasarkan data terkait seperti ukuran, kemudian tahun berapa rumah tersebut dibangun, dan data-data lainnya. Kemudian di sini ada juga beberapa literatur review seperti stock market prediction-nya. Kemudian juga kita akan langsung ke datanya. Nah, di datanya ini yang pertama ada data preparation. Nah, di dalam studi kasus ini digunakan dataset dari dataset ini pada tahun 2011. Nah, datasetnya ini mendeskripsikan penjualan dari unit residensial di MS Loa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Kemudian untuk deskripsi dari datasetnya, di sini datasetnya terdiri dari 2.930 records yang disajikan dalam bentuk rows atau dalam bentuk baris, dan 82 features atau yang disajikan dalam bentuk columns. Nah, kemudian untuk deskripsi dari fitur-fiturnya ini sendiri, dia mulai dari MS subclass, ya ini dari deskripsinya yaitu untuk tipe rumahnya, kemudian dari MS zoningnya, terus lot frontage, lot area, street alley, lot shape, land counter, utilities, lot config, land slope, neighborhood, condition 1, condition 2, terus ada bits type, kemudian ada house style, overall wall, overall condition, terus kemudian ada your build-nya, your remove at, roof style, roof mat, dan seterusnya di sini sampai dengan di sini sampai dengan fitur ke-82 yaitu sales condition. Kemudian untuk datasetnya di sini digunakan file CSV sebanyak 20.930 record, kurang lebih untuk filenya visualisasi seperti ini untuk file CSV-nya. Baik, kemudian untuk file Python-nya di sini. Pertama-tama di sini saya akan merunnya terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama-tama pada saat kita memprediksi harga rumah dalam studi kasus tersebut, di sini di-import terlebih dahulu untuk libraries dan package yang diperlukan. Di sini ada seperti import seaborn, kemudian ada matplotlib-nya untuk visualisasinya, kemudian ada warnings-nya, dan seterusnya di sini untuk plotnya. Ini adalah style untuk plotnya. Setelah kita mengimport libraries yang telah yang hendak digunakan, di sini yaitu langkah kedua di sini untuk membaca datasetnya. Jadi untuk membaca dataset di sini digunakan libraries pandas dan numpy. Baik, untuk datasetnya tadi bernama file mshousing.csv.
Baik, selanjutnya di sini untuk getting datasetnya, jadi kita mendisplay datasetnya. Yang pertama di sini untuk langkah pertama di sini kita akan mengkonfigurasi format dari float numbers-nya. Jadi untuk float numbers-nya, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan dataset yang 5 pertama di sini untuk n sama dengan 5, dan mulai dari order, PID, MS subclass, MS zoning, load frontage, load area, street LA, load shape, land counter, dan seterusnya, pool area, pool key, fence, mix filter, mix file, MO sold, year sold, sell type, sell condition, dan sell price. Baik, kemudian lanjut di sini untuk dataset describe-nya di sini kita melihat untuk count-nya. Yang pertama untuk output-nya di sini ada mulai dari order sampai dengan sell price. Baik. Yang pertama di sini ada MEAN-nya, kemudian ada STD-nya, kemudian ada minimumnya, kemudian ada 50%-nya dan max-nya. Untuk order rata-ratanya ini ada di angka 1465,50. Kemudian di sini untuk standar deviation-nya ini ada 845,96. Kemudian ini minimumnya ada di angka 1. Kemudian untuk 50%-nya kemudian di sini ada max-nya. Maksimumnya di angka 2930. Baik, ini untuk perhitungannya dari MEAN, STD sama min, 50% dan max-nya. Baik, untuk mulai dari order sampai dengan sell price berikut ini. Kemudian di sini untuk objeknya di sini mulai dari MS zoning sampai dengan sales condition. Jadi di sini untuk perhitungan unique top dan frekuensinya. Jadi misalnya di sini ada MS zoningnya, dia uniknya ada 7 data. Kemudian untuk topnya di sini datanya RL, dan untuk frekuensinya ini ada 2273. Kemudian untuk streetnya dia ada uniknya 2 data. Kemudian topnya ada PAVE, kemudian frekuensi 2918. Baik. Kemudian untuk outputnya dari LA sampai dengan seterusnya, di sini sampai dengan sales condition. Baik, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada data cleaning. Jadi kita akan menghilangkan missing values yang kita miliki dari dataset yang ada. Baik, yang pertama di sini kita akan mendapatkan jumlah dari missing values dari tiap-tiap kolomnya. Kemudian kita akan mengecualikan kolom tersebut yang berisikan dengan null missing values. Kemudian kita akan menghitung persentase dari missing values-nya. Di sini tentunya dikalikan dengan 100 untuk persentasenya. Kemudian kita akan sorting missing values tersebut mulai dari kita akan membuatnya dari pool key sampai dengan electrical. Baik, untuk outputnya di sini mulai dari pool key, untuk missing values-nya ini ada 2917, ini berarti percentage-nya ada 99,56, terus ada miss filter-nya, ini missing values-nya 2824, percentage-nya 96,38, LI-nya missing values-nya 2732, terus percentage-nya ini ada 93,24 dan seterusnya. Sini sampai ke electrical, ini missing values-nya 1 dan percentage-nya 0,03. Kemudian kita akan melakukan cleaning pada pool area di sini. Untuk pool area di sini ada mulai dari 0 sampai ini ada 2917, kemudian yang 144 ini ada 1 dan seterusnya sampai dengan di sini 738 ini ada 1. Lanjut untuk cleaning, di sini ada pool key. Kita akan mengisikan dia dengan no pool. Kemudian untuk dataset yang mix file, ini kita akan menghitungnya. Untuk outputnya di sini. Lanjut juga untuk cleaningnya di sini yang mix filternya. Di sini kita akan
isikan dia dengan no-feature. Kemudian juga untuk LA, fans, fireplaceku. Misalnya di sini untuk yang missing value di LA kita akan isikan dia dengan no LA. Kemudian yang fans misalnya dia missing value kita isikan dia dengan no fans. Kemudian untuk yang fireplaceku ini kita isikan dengan no fireplace. Kemudian juga untuk cleaning di lot frontage. Kemudian juga untuk garage car. Baik. Kalau untuk yang data di sini, untuk yang garage, di sini ditemukan data yang null, maka untuk seperti di garage type dan garage call baik, maka di sini kita akan mereplace missing values-nya ini di sini untuk yang garage type dan garage call. Baik, lanjut. Untuk yang garage cars dan garage area di sini. Kemudian untuk data set yang type dan call ini kita akan isikan dia dengan no garage. Baik, selanjutnya di sini untuk lanjut masih dengan data cleaningnya. Kemudian di sini untuk data sets yang garage year build. Lanjut juga kemudian untuk cleaning yang BSMT half build, kemudian BSMT condition, BSMT exposure. Lanjut juga untuk cleaning yang BS condition, BSMT find time tool. Baik, untuk yang di sini ditemukan nilai 0, makanya untuk yang BSMT condition dan exposure ini akan di-replace dengan 0, kemudian yang BSMT condition dan yang BSMT find type 2 ini di-replace dengan UNF. Selanjutnya masih dalam tahap data cleaning. Di sini untuk mass parent area, BSMT tab, di sini untuk electrical, dan seterusnya. Baik, di sini kemudian untuk dataset ISNA-nya di sini dijumlahkan dan hasilnya 0. Baik, untuk data cleaning-nya sudah selesai, kemudian masih di tahap cleaning, tapi kita beralih ke yang visualisasinya terlebih dahulu. Jadi, misalnya di sini untuk data tadi kan sudah kita cleaning, kita sudah menghilangkan missing values yang ada pada dataset tersebut. Kemudian, pada saat kita lakukan visualisasi, misalnya di sini kita visualisasikan dalam plot, di sini plot scatter, di sini ditemukan ada outlier atau pencilan di sini sebanyak 5 data. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kemudian di sini kita akan menghilangkan outlier tersebut. Baik, karena di sini data pencilannya ini di atas 4000 ya. Jadi kita bisa menghilangkan dia dengan mengambil data yang kurang dari 4000 saja untuk yang GR live area. Baik, di sini untuk yang year live area-nya kita ambil yang kurang dari 4000. Baik, kemudian di sini kita dapatkan visualisasinya seperti berikut ini setelah kita hilangkan pencilan atau outlier-nya. Baik, kemudian ini data kita reset dan coba kita drop order dan PID-nya. Untuk variabel order dan PID-nya, yaitu fitur yang di kolom yang itu. Baik, untuk datasetnya dari sales price ini, kurang lebih ini adalah fileline plotnya. Kemudian di sini untuk visualisasi dari box plot sales price-nya, dari 0 sampai dengan 600.000. Kemudian ini adalah plot dari count dan sales price. Baik, setelah kita memvisualisasikannya dari data yang sudah kita bersihkan, dari data yang sudah kita cleaning,
Kemudian kita akan mencari korelasi di antara variabel-variabel yang ada. Jadi di sini kita akan membuat subplot dari variabel-variabel yang ada mulai dari MS subclass sampai dengan sales price. Baik, untuk line code-nya di sini kita menggunakan plot subplots, kemudian ininya heat map dari dataset yang ada. Untuk visualisasinya dapat dilihat seperti berikut ini. Di sini mulai dari 0 sampai dengan 1. Baik, lanjut di sini setelah kita menemukan korelasi antara variabel-variabel yang ada, di sini kita akan memvisualisasikan relasi di antara target variabel atau variabel target dan variabel lainnya. Jadi di sini yang pertama kita akan menggunakan displot untuk sales price dan clone. Baik, untuk visualisasi displotnya seperti berikut ini. Kemudian visualisasi yang kedua di sini kita akan menggunakan displot juga untuk overall qual dan count. Untuk visualisasi dari datasetnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke visualisasi berikutnya di sini untuk overall qual-nya dengan sales price seperti berikut ini dengan menggunakan scatter plot. Kemudian di sini ada juga visualisasi displot untuk GR live area dengan count-nya. Lanjut, setelah itu di sini adalah visualisasi untuk GR live area dengan sales price-nya. Di sini menggunakan scatter plot. Nah, kemudian di sini ada visualisasi dengan menggunakan subplot. Kemudian di sini ada displot. Jadi di sini ada year build dengan count-nya, kemudian di sini ada year remote atau add-nya dengan count-nya, dengan perhitungannya, kemudian di sini ada mass area dengan perhitungannya, kemudian di sini ada total BMST SF dengan perhitungannya. Baik, lanjut di sini untuk visualisasi scatter plot dengan year build, year remote add, mass area, dan total BMST SF. Baik, lanjut untuk visualisasi subplotnya juga di sini untuk first floor SF, kemudian full bed, garage cars, dan garage area. Lanjut di sini untuk scatter plot dari first floor SF, full bed, garage car, dan garage area. Kemudian ada displot dari dataset dari total rooms above ground ya. Kemudian lanjut di sini ada visualisasi plot juga dari garage car dan garage area. Kemudian di sini ada garage live area sama total range average garage. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi kembali untuk BMST WNF, BMST Fin SF1 sama BMST full bed. Lanjut di sini ada scatter plot dari BMST WNF SF dengan BMST SF1, kemudian di sini dengan BMST full bed. Baik, selanjutnya di sini ada fitur engineering-nya. Di sini untuk datasetnya. Jadi datasetnya di sini akan di drop garage car total RMS above grade-nya. Kemudian di sini untuk unique values-nya di sini ada GD, TA, no basement, PO, FA dan X. Kemudian di sini untuk datasetnya di sini untuk path drive-nya mulai dari 0 sampai dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita akan mengambil data dummies dari dataset. Baik, di sini untuk path drive N-nya, path drive P, dan path drive Y. Kemudian di sini kita akan mengambil data yang paling atas dari dataset variable sale price, mulai dari 0 sampai dengan 4 di sini. Ini untuk melakukan prediksi type dan modeling teknik modelingnya. Baik, yang pertama di sini kita akan membangun model dan mengevaluasinya. Baik, di sini kita akan memerlukan untuk memfit scalar ke data sebelum mentransformasikannya.
Baik, kemudian di sini kita akan men-split datasetnya. Di sini menggunakan library dari sklearn, menggunakan trend test build. Baik. Kemudian di sini untuk performance metricnya, di sini untuk modeling SVM-nya. Jadi di sini dengan menggunakan kernelnya, di sini saya langsung menggunakan kernel polinomial linear RBF atau Gaussian tadi. Kemudian ada langsung kernel sigmoidnya. Di sini untuk degree-nya 3,5, coughing-nya 0,37, gamanya seperti berikut. Kemudian C-nya ada 1, 10, kemudian 100. Kemudian di sini digunakan parameternya grid search CV. Baik, kemudian untuk base parametersnya di sini adalah C-nya 100, KV-nya 3, degree-nya 5, terus gamanya 0,004 sekian. Kemudian untuk kernelnya yang paling baik itu adalah polinomial. Baik, di sini untuk di sini maka kita gunakan SVR model ya. Di sini untuk X-trend dan Y-trend-nya. Baik, dan didapatkan superfactor regression MI-nya ini atau mean absolute error-nya ini sebanyak 12.538,46 sekian. Kemudian di sini ada performance interpretation-nya. Di sini menggunakan Filin plot-nya untuk datasetnya sales price. Seperti berikut ini, mulai dari 0 sampai dengan 600.000. Kemudian untuk box plot-nya, untuk sales price-nya seperti berikut. Dan terakhir di sini ada visualisasi dari this plot dataset sales price. Kemudian di sini untuk Y-trend describe-nya seperti berikut ini. Di sini untuk sales price-nya perhitungannya ada 1.755, kemudian ada mean-nya di sini ada 179.958,17, kemudian ada standard deviation-nya ada 79.904. Kemudian untuk minimumnya ada 12.789, dan kemudian untuk 25%-nya ada 128.500, 50%-nya 159.895. Kemudian di sini ada untuk 75%-nya 213.066, dan untuk maksimumnya di sini yaitu adalah 625.000. Baik, kemudian di sini juga saya menemukan untuk klasifikasi logistik regression di sini untuk memprediksi harga dari belian di sini. Baik, untuk datanya di sini kurang lebih digunakan data file CSV diamonds bernama diamonds.csv. Jadi di sini untuk data frame-nya ini berisikan 53.940 rows untuk data records-nya dan 10 variables. Di sini terkait price in US dollar, carat, weight, kemudian ada juga cut seperti itu. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti berikut. Baik, jadi di dalam memprediksi harga belian ini digunakan beberapa libraries, kemudian load data, data analis, data pre-processing, kemudian model building-nya. Kurang lebih untuk prediksinya seperti ini. Jadi untuk data setnya, sedikit tentang deskripsi atributnya. Jadi di sini seperti carat, cut, ini ada fair, good, very good, premium, ideal, terus ada color mulai dari J, ini yang terbaik, sampai dengan D yang terburuk, terus ada yang clarity, terus yang depth, terus ada table, ini dari 43 sampai 95, terus ada price-nya, mulai dari 326 US dollar sampai dengan 18.826 US dollar, kemudian ada variable X, Y, Z-nya. Di sini untuk X-nya adalah panjang dari diamond dalam milimeter, kemudian Y-nya ini adalah lebar dari diamond-nya atau berliannya, kemudian Z ini adalah kedalaman dari
diamondnya. Kemudian dilakukan data analisis ini untuk mengecek missing value dan variabel kategorikalnya. Kemudian di sini untuk mengevaluasi fitur kategorisnya. Kemudian di sini untuk deskripsi dari statistiknya divisualisasikan. Kemudian di sini untuk mengecek pencilan yang memungkinkan di dalam dataset tersebut. Baik. Kemudian di sini ada data processing, yaitu data cleaning, untuk menghilangkan missing values yang ditemukan dalam tahap sebelumnya. Kemudian di sini ada remove outlier-nya, yaitu untuk menghilangkan outlier atau pencilan yang ada. Kemudian ini melakukan encoding terhadap variabel kategorikalnya. Dan kemudian di sini membuat correlation matrix. Ini untuk menguji correlation matrixnya menggunakan heat map. Baik, selanjutnya di sini dilakukan atau dibangun sebuah model. Di sini menggunakan regresi linear. Baik, setelah itu didapatkan akurasi sebesar 98,27%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.